Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Apriani Dorcas Rambu Atahau, dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, 9 Mei 2025. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Mengawali aktivitas kami hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pagi ini adalah Imago Dei. Natsnya diambil dari Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tepat seminggu yang lalu kita baru saja memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dalam penggalan pidatonya, Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek Profesor Brian Yuliarto menyatakan bahwa pendidikan bukan sekedar tempat belajar. Ia adalah jantung peradaban. Ia adalah ruang di mana akal, karakter, dan masa depan bangsa dibentuk. Membaca pernyataan beliau tersebut, saya jadi teringat pada Kejadian 1 ayat 26 terkait Imago Dei, yaitu bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Di dalam Imago Dei terkandung makna yang mendalam tentang hakikat kemanusiaan manusia, hubungannya dengan Allah dan sesama. Bahwa sejak awal penciptaan manusia, Tuhan menciptakan manusia dengan martabat yang tinggi, dengan akal budi yang membedakannya dengan ciptaan lainnya, sekaligus juga membawa kewajiban mengelola bumi dan isinya. Dengan demikian, pembentukan akal sekaligus karakter yang diharapkan melalui pendidikan, sebagaimana disampaikan oleh mendikti saintek tersebut, sesungguhnya sudah dinyatakan dalam konsep Imago Dei, yaitu bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, sehingga ia memiliki kesatuan akal dan karakter yang baik sesuai dengan penciptanya. Oleh karena itu, pendidikan Kristen mestinya berangkat dari kesadaran akan hakikat manusia yang segambar dengan Allah, sehingga pendidikan Kristen menempatkan siswa atau mahasiswa sebagai pusat pelayanannya, di mana siswa atau mahasiswa itu harus dididik agar memiliki akal dan karakter sesuai dengan konsep Imago Dei. Faktor yang tidak kalah penting dalam pendidikan adalah unsur keteladanan. Kita tahu bahwa ada pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya bahwa perilaku dan tindakan guru atau pendidik yang dianggap menjadi panutan akan ditiru oleh siswanya. Dengan demikian, pendidik perlu menjaga perilakunya agar dapat menjadi teladan, terutama dalam lembaga pendidikan Kristen. Maka keteladanan pendidik tidak hanya dalam akal dan karakter, tetapi juga secara spiritual. Idealnya, pendidik akan membawa peserta didik untuk lebih mengenal Kristus dan kasih-Nya, untuk mewujudkan pengenalan terhadap Kristus dan kasih-Nya itu di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga peserta didik akan menjadi pribadi yang utuh, yang tidak hanya unggul dalam hal akal dan karakter, namun juga dalam aspek spiritualnya. Keutuhan ini yang hendak diwujudkan oleh Yayasan Pendidikan Ebenezer di dalam merumuskan kurikulum yang berkarakter Kristus. Di tengah tantangan perubahan zaman yang dicirikan dengan berbagai kemajuan teknologi, tetapi juga menciptakan dampak negatif seperti krisis iklim, ketimpangan ekonomi, krisis kepercayaan sosial, serta disrupsi nilai,
maka penting bagi lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta didiknya di dalam menghadapi tantangan itu. Spiritualitas sebagai dasar berperilaku akan menuntun sikap etis sesuai kebenaran firman Tuhan, sehingga peserta didik akan diantarkan untuk memiliki hikmat dan dapat mengakui bahwa takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Semoga cita-cita YPE untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter Kristus dapat diwujudkan. Dengan demikian, identitas sebagai lembaga pendidikan Kristen akan mewujud di dalam karya YPE dan akan berdampak bagi banyak pihak, termasuk bagi masyarakat Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan oleh YPI itu dapat berkontribusi di dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, tidak hanya secara ilmu tetapi juga beretika, moralitas, dan memiliki spiritualitas. Meskipun terlambat seminggu, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional dan selamat menghayati makna Imago Dei dalam dunia pendidikan. Untuk menutup renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Terima kasih karena Engkau sudah menciptakan kami serupa dengan gambar-Mu. Tuntun dan bentuk kami agar dari hari ke hari kehidupan kami makin serupa dengan-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.